Hai hai, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di Tanpa Nama Talk. Oke, kali ini perkenalkan nama aku Revi yang akan jadi moderator pada Tanpa Nama Talk kali ini. Oke, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada, baik secara fisik maupun secara mental. Buat kalian yang baru join dengan Psikologi Tanpa Nama yaitu suatu platform yang bergerak dan peduli dengan kesehatan mental. Nah, kenapa kalian juga? Oke, buat teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Boleh bantu jawab di kolom komen ya. Oke. Topik kali ini yaitu tentang tanda-tanda kamu siap menikah atau persiapan pernikahan. Nah, topik ini sangat relate nih, khususnya buat kamu yang saat ini lagi mempersiapkan pernikahan atau dalam waktu dekat ini akan ada rencana pernikahan. Tapi juga buat kamu yang masih menunggu jodoh, nggak ada salahnya dong belajar dulu sebagai bekal di kemudian hari nanti. Oke, langsung aja ya kita invite narasumber kita kali ini yaitu seorang intercultural marriage counselor yaitu Kak Estelita Gracia SPSI MSc. Oke, langsung aja kita invite Kak Esta. Buat kalian nanti bisa langsung tanya aja di kolom komen atau kolom box pertanyaan di bawah ya. Atau bisa juga save pertanyaan kalian untuk nanti. Join, selamat datang Kak Siti, Kak Arizona Namaik, dan Kak Gloria Vincent. Selamat datang. Halo Kak. Halo Revi, halo Halo teman-teman dari Kak. Tanpa Nama Talk. Gimana nih kabarnya Kak Esta? Dipanggil Kak Esta Baik, atau Kak? ya Oh Esta, ya. benar. Oke. Baik, Revi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Sebelum dimulai, aku perkenalkan dulu narasumber kita yaitu Kak Estelita Gracia SPSI MSc, seorang intercultural marriage counselor. Nah, Kak Esta sekarang domisilinya di mana nih Kak? Atau lagi di mana sekarang? Oh, oke, Kesibukannya apa? sekarang lagi di rumah. Domisilinya di Taiwan. Aku sekarang lagi Uh, hijrah di Taiwan. Kegiatannya Wajar. sehari-hari konseling sama ngurus momentizing. Itu sebuah platform online yang aku buat untuk fokus ke pengembangan diri dan juga kesehatan mental buat teman-teman yang sekolah di luar negeri dan juga pernikahan ya, menikah dengan menatap budaya. Wah, Kak Esta jauh sekali ya di Taiwan. Cuacanya hari ini baik-baik aja atau lagi cerah atau gimana Kak? Oh, di sini lagi musim dingin. Oh, musim dingin ya. Jadi lumayan, lumayan dingin. Lagi, Di Indo gimana? hari ini cuacanya cerah sih, nggak hujan. Di Jakarta kan ya? Ya, Pak, aku Hmm. di Jawa Timur Kak. Kalau Oh, oke. ya, kalau Kak Esta sendiri Hmm. sekarang jam berapa nih Kak? Malam atau pagi, siang? Oh, cuman 1 jam bedanya kayak di Bali, Oh, Wita. iya sih, iya ya. So it's Oh ya, okay. pakai ini Kak. Oh ya Sama-sama nih malam Kak, kok di aku Bali. aku kepo nih Kak sama Kak Esta kan sebagai intercultural marriage counselor ya Kak. Perbedaannya Hmm. sama counselor marriage yang lain itu apakah sama Biasa. atau berbeda? Hmm. Oke, oke. That's a good question loh. Biasanya nggak ada yang tanya nih gitu. Bedanya apa gitu kan? Kalau di interculture, kita pendekatannya lebih ke multicultural counseling approach. Jadi pendekatan di mana kita melihat individu ya, misalnya klien gitu, dilihat dari konstruksi sosialnya lah, gampangannya. Dari saranya. Dari misalnya nih, Esta, namanya siapa, lahir di keluarga apa, misalnya. Terus lahirnya di kota mana, tinggalnya di mana. Terus misalnya nanti ada lagi tuh kayak suku atau etnisnya apa, agama, sama kewarganegaraan.
Karena kan ada ya klien terutama yang misalnya beda negara atau beda agama atau kepercayaan, beda suku atau ras. Nah, itu tuh kita melihat klien dengan sistemnya atau lingkungan keluar ya kulturnya gitu. Jadi Wah, cukup lebih berbeda gitu dari yang lain. oke. Wah, baru tahu juga sih Kak aku sendiri kalau ada kayak gitu juga. Hmm. Ya sih masih baru, masih agak baru di Indo ya. Oke. Nah, langsung aja nih Kak. Kita lanjut ke poin pembahasan kita kali ini yaitu tentang tanda-tanda kamu siap menikah atau juga persiapan pernikahan. Nah, sebelum membahas definisi dari persiapan pernikahan sendiri itu apa sih Kak? Persiapan pernikahan ya gitu. Persiapan pernikahan kan artinya sesuatu yang dilakukan sebelum menikah, kan frame gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan sebelum menikah gitu, sebelum hari H acara secara dan legal secara hukum ataupun agama ya gitu. Di Indonesia ya kita ini bilangnya. Itu sih. Jadi sesuatu atau kegiatan yang disiapkan atau dilakukan sebelum menikah. Gampangannya seperti Oke, itu. oke. Oke, lalu seberapa penting sih Kak kita itu untuk mempersiapkan pernikahan nih Kak? Kan juga ada pandangan juga kalau misalnya dia jodoh Hmm. maka akan diperlancar nih semuanya. Nah, gimana nih menurut Kak Esta? Hmm. Menurutku pertanyaan ini ya itu balik ke setiap orang sepertinya gitu. Jadi kalau aku lihat ya di Indonesia itu kan populasi penduduknya kan ratusan juta ya, Ya, Revi. Jadi tergantung nih sebenarnya kita itu punya nilai seperti apa. Jadi kalau menurut aku sendiri ya ya tentu penting dari keilmuan dan nilai yang aku pegang itu penting persiapan pernikahan itu. Tapi back again, di mana sih kita tinggal? Ya, kita lihat sosial kultur nih, komunitas kita. Kalau menurut keluarga kita, keluarga besar, mungkin komunitas sosial juga, yang penting itu udah usia sekian, gitu kan? Yang penting udah kerja gitu. Yang penting apa ya, udah jelas gitu loh, yang kelihatan kasat mata itu sudah jelas gitu. Ya udah, atau nilai agamanya bagus misalnya ya, ini nggak akan macam-macam kok gitu. Jadi dari pendidikan, dari agama, finansial, atau mungkin umur. Gitu. Ya udah, itu kayak standar patokan gitu. Jadi sebenarnya tergantung dulu. Ini setiap orang, karena setiap orang juga walaupun mereka tinggal di keluarga yang sama, kan mereka juga setelah dewasa ada ya pengalaman masing-masing yang cukup berbeda dari satu saudara kandung dan yang lainnya. Jadi sebenarnya tergantung nih masing-masing orang. Mereka melihatnya tuh penting atau enggak. oke. Jadi pentingkah untuk mempersiapkan pernikahan itu balik lagi secara personal dan juga ada pengaruh dari lingkungan juga ya Kak. Ya, ya. Oke. Lalu untuk orang yang menganggap penting nih Kak, eh, menurut Kak Esta apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum ke jenjang pernikahan tersebut? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita bilang penting ya persiapannya, itu kita perlu tahu sih sebenarnya kalau kita mempersiapkan pernikahan itu ada 3 hal yang paling umum lah kalau aku bisa bilang gitu. Yang pertama, uh, yang pertama nih pasangan dan dirinya tahu tujuan atau visinya menikah itu apa. Gini, kan aku lihat yang secara umum aja ya. Jadi kan ada orang yang menikah itu ya hanya untuk menghabiskan masa tua bersama. Means child free. Kan sekarang juga sebenarnya udah ada dari dulu, tapi mulai viral atau booming lagi nih sekarang lifestyle yang itu. Terus ada yang memilih untuk menunda dulu, misalnya untuk berkeluarga. Atau memang kohabitasi, tinggal bersama saja, gitu, berkomitmen, tapi tidak terikat secara hukum ataupun agama, misalnya. Ada yang seperti itu, tapi jadi jelas tujuan atau visinya apa. Nah yang kedua itu, ya kita menikah ya kan sama sahabat ya. Ada lagunya Jason Mraz ya, Lucky I'm in Love with Ya, You, My Best Friend ini gitu best kan. friend. Nah, Nah, kenapa tuh dibilangnya my best friend gitu? Karena memang anggapannya
Ya pasti pengen kan kita menikah dengan orang yang tahu betul dirinya dan diri kita. Jadi nggak main tebak-tebakan, jelas seenggaknya tuh hal-hal yang hobi misalnya ya, atau kebiasaannya tuh jelas gitu. Apa yang bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa gitu, apa yang bisa dikompromikan. Itu tuh sudah pada tahu gitu satu dua orang ini. Terus yang ketiga, nah ini yang masih sering kali orang sudah menikah pun masih masih perlu berjuang ya untuk cara mengelola konflik berulang atau biasa kita bilang tuh perpetual issues. Ini yang sulit gitu karena relate sama hal-hal yang tidak kasat mata gitu kan. Kalau ada ya semuanya sweetness gitu, manis-manis ya oke-oke aja. Tapi nggak banyak loh orang yang bisa tetap sane gitu ya, tetap bisa waras kalau misalnya ada konflik yang itu terus karena perbedaan nilai, perbedaan sesuatu yang sulit sekali untuk dikompromikan atau ini berhubungan sama needs kan, kebutuhan emosional. Dan kita kadang menurut satu jurnal ya, itu yang sebenarnya bisa menyebabkan kita juga berpisah itu dalam pernikahan itu adalah ekspektasi yang tidak dikelola gitu kan. Nah kadang seringnya kan kita ekspektasi nih waktu menikah atau mau menikah kan kita ekspektasi. Ah ya kamu kan harusnya tahu aku begini begitu. Aku tuh bisanya diginiin, nggak bisa digituin. Atau sesuatu yang sekiranya kita lihat kasat mata gitu. Lah kan kamu kemarin sesederhana. Kamu kan kemarin orangnya rapi, kok ternyata setelah kita menikah kamu begini gitu kan. Nah, nanti ada hal-hal yang sekiranya kok kayaknya hal mendasar, tapi itu berkaitan sama nilai orang ini dan kebutuhan emosional. Masalahnya banyak yang tidak sadar kalau kebutuhan emosional pasangan itu tidak mungkin dipenuhi semua oleh pasangannya. Misalnya aku menikah gitu kan sama suami. Nggak mungkin suamiku bisa memenuhi 100%, apalagi di relasi beda budaya kan. Nah, yang semuanya dunianya aja tubuhnya udah beda, bahasanya beda, cara ekspresi emosinya beda gitu. Jadi nggak gampang kita melihat itu gitu. Kalau kita mau ekspektasi terus nerka-nerka asumsi, ya lama-lama ditelan sendiri kan. Terus nanti bisa jadi bom atom. Nah itu yang sebenarnya kita mau hindari di situ. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, nggak apa-apa terus bukan jadinya nggak boleh menikah ya teman-teman. Disclaimer dulu nih. Boleh menikah iya, tapi memang kita tahu choose your battle wisely, ya kan? Teman-teman perlu benar-benar bijaksana, pertimbangkan dengan matang. Dengan siapa kalian itu bisa benar-benar toleransi hal yang sekiranya bahkan untuk kompromi pun pasanganmu tidak akan mau misalnya. Atau ketika memang ada situasi sulit, reaksi-reaksi tertentu yang memicu satu sama lain itu masih bisa kita hadapi istilahnya ya. Karena kalau enggak ini kan refleks ya sebenarnya Revi. Kalau emang nggak bisa dihadapin bareng atau udah nggak kuat tapi diterjang terus ya sudah gitu nanti waktu pernikahannya nih yang nanti berbahaya seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 3 poin tadi ya, Kak. Memiliki tujuan dan visi yang sama, kemudian mengetahui secara personal seperti karakteristiknya bagaimana, dan juga cara mengetahui cara menghadapi konflik ketika berhubungan nantinya. Dan juga perlu juga mengontrol ekspektasi kita ya, kepada pasangan. Oke. Yes, I think it's really important sih. Gitu. Oke, lalu kalau misalnya kan banyak nih Kak fenomena kayak masih dijodohkan atau adanya ta'aruf yang yang dalam artian kan mereka baru mengenal nih. Nah, batasan-batasan apa saja sih atau apa saja yang perlu mereka tak ketahui sebelum mempersiapkan pernikahan dalam konteks dijodohkan atau ta'aruf tersebut? Menurutku menurutku ketika memang kita ada pihak ketiga ya di sini berarti kan yang bisa mempertemukan kita dengan pasangan. Nah di sini berarti kita juga bisa lihat sebenarnya gini, seberapa percaya kita
dengan pilihan dari orang yang memberikan pilihan itu. Gitu ya. Misalnya orang tua. Kan tidak selalu relasi anak dengan orang tua itu dekat secara emosional dan sering ngobrol gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya apa tujuan gitu. Tujuan dari seorang, misalnya nih orang tua aja ya, paling gampang gitu. Atau orang lain terdekat yang mengenalkan kita dengan calon pasangan kita ini. Nah, dan setelah kita tahu kan sebenarnya kita tuh manusia mau mendengarkan siapapun itu kalau memang orang ini dia percaya gitu kan, kita percayai gitu. Nah, kalau memang kita percaya dengan orang ini gitu dan kita punya nilai yang selaras dengan orang ini, misalnya sama orang tua, dari orang tua itu memilihkan seseorang yang memang pendidikan gitu, yang berpendidikan tinggi. Karena salah satu kriteria kita, nilai yang kita junjung tinggi adalah pasangan yang juga menghargai seseorang yang berpendidikan, misalnya kan. So means ya orang tua tahu gitu, kita bisa percaya, oke, ada nih kandidat yang juga bisa dipertimbangkan, bisa didengarkan dulu, dikasih kesempatan gitu kan untuk berkenalan, diskusi segala macam. Nah, atau mungkin pemuka agama kan juga ada ya. Kita juga lihat pemuka agama ini gini. Kan kita juga bisa lihat setiap agama itu alirannya berbeda-beda. Kalau di gereja juga denominasinya beda-beda. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya tahu nggak, paham nggak orang ini dengan apa yang kita percayai atau nilai kita itu sendiri ya, gitu. Karena itu berpengaruh dengan seberapa rela, seberapa willing gitu ya. Kita itu mau mendengarkan, mau memberi kesempatan, sama satu lagi ya mau mendiskusikan gitu, mendiskusikan dengan kandidat ini. Jadi kalau menurut aku sih ya kita lihat seberapa percaya kita gitu, seberapa dekat hubungan kita dengan orang yang mengenalkan kita dengan calon pasangan ini. Nah, kalau memang kita dekat, kan ada ya sebenarnya beberapa kali yang perlu ada yang ditemanin gitu kan, tidak selalu berdua gitu menghabiskan waktunya. Tapi bisa juga kalau misalnya kita lagi mau ngobrol nih sama calon pasangan kita ini, dan kalau kita percaya dengan sosok yang mengenalkan, kita bisa meminta juga kan untuk jeda waktu, gimana nih kalau saya mau mendiskusikan beberapa hal dengan calon pasangan saya ini. Jadi istilahnya kita minta dikasih kepercayaan juga kan untuk memproses itu, ya kan nantinya kita yang akan menikah gitu. Jadi ibaratnya tidak selalu bersama-sama, tapi ada momen juga kita bisa dikasih kesempatan berbicara gitu, diskusi dengan sosok yang akan menjadi pasangan kita ini. Itu menurut aku. Oke, baik. Jadi kuncinya pada orang ketiga atau orang yang kita percayai terhadap yang telah memilihkan pasangan atau jodoh pada kita ya, Kak. Oke, lalu untuk pasangan yang udah terlanjur menikah, namun belum ada persiapan nih, Kak. Apa sih dampak ke depannya buat pasangan tersebut? Menurut aku ya, kalau misalnya kita itu belum siap gitu, tapi kita terjang terus gitu kan, beberapa hal pasti bisa terjadi di situ tuh. Gitu. Kalau misalnya kita bilang yang paling berbahayanya ya, maksudnya yang paling udah terlanjurnya lah, ada kemungkinan perpisahan atau bercerai di situ. Tapi balik lagi ke nilai dari pasangan ini atau satu orang ini, gitu kan? Apakah dia benar-benar menghidupi nilai agamanya, di mana satu komitmen pernikahan itu sehidup semati, gitu ya? Atau no, it's possible, gitu. Kalau ini nggak bekerja, if it's not work on us, ya kita bisa berpisah, gitu. So it depends on the person. Tapi sebenarnya yang paling memungkinkan pasti di dalam perjalanan pernikahan itu bisa dipastikan ini kayak satu orang dan yang lainnya itu fokus ke pengembangan diri sendiri masing-masing. Gitu. Jadi karena ada pemenuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri yang belum selesai. Nah, di situ jadi kan oke, aku tuh pengen berkarir misalnya, aku pengen lanjut sekolah gitu, aku belum mau punya anak. Jadi kan
Lah, tujuannya mau menikah sebenarnya ngapain gitu? Kalau memang belum disiapkan, belum didiskusikan gitu ya dengan pasangan. Karena salah satu persiapan pernikahan itu kan kita perlu diskusi dengan benar, bukan dengan benar, dengan rutin gitu. Dengan rajin habiskan waktu bersama pasangan itu ya memang kayaknya sambil have fun gitu kan, makan bareng, melakukan hobi bareng, tapi itu diskusi-diskusi yang kayaknya ringan, tapi dari situ kita bisa tahu, oh ini orang caranya ternyata waktu stres dia ngabisin uang, ya dia konsumtif misalnya. Oh ternyata dia orangnya agak kasar ya sama pelayan restoran misalnya. Terus nanti gimana kalau di pernikahan? Nah hal-hal yang kayaknya kecil deh, tapi kita bisa obrolin kan kalau kita spend time bareng pasangan. Terus yang kedua ya itu ya ke rentan perpisahan, dikit-dikit bercerai gitu. Kayaknya komitmen tuh semurah kacang gitu loh istilahnya. Kok gampang banget ngomong kayak gitu. Dikit-dikit ada situasi sulit secara finansial atau kesehatan mungkin gitu ya, atau mungkin relasi dengan keluarga atau ipar, menantu. Nah, salah sesama menantu, mertua, terus dikit-dikit ngambek misalnya gitu kan, regulasi emosinya kurang baik. Dan ada juga justru yang eh, ekstrimnya itu memendam gitu ya, memendam emosinya, nyalahin diri sendiri, diem nggak mau ngomong sama pasangan, atau justru langsung ngeritik pasangan, ngeluhkan nih, ini kok ini nih nggak cukup, ini uang uang belanja nggak cukup, apa semua 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 kok begini begitu. Nah kita kan berarti belum siap gitu, dengan siapa kita menghabiskan waktu sehari-hari gitu kan. Nah kenapa bisa sekaget itu, berarti kan seberapa dalam gitu, seberapa luas dan dalam ya obrolan kita sama pasangan terhadap topik-topik yang sekiranya itu nggak penting. Nah, tapi waktu menikah ya semuanya penting, walaupun kelihatannya receh ya, remeh-remeh. Tapi itu kan penting buat beberapa orang, misalnya nih, buat aku misalnya ya, oh ya kalau yang sering banget orang ngomong kan, oh buat aku ya kalau masuk rumah itu sepatu alas kaki dilepas di depan gitu misalnya. Oh enggak, buat aku enggak harus dibawa masuk gitu ya, ditaruh di tempatnya langsung. Itu aja bisa bikin konflik gitu, yang berkepanjangan nanti bertele-tele. Kan itu dari dasar, kayaknya kasat matanya tentang sepatu gitu ya, aturan menggunakan alas kaki gitu. Tapi kan di situ kita lihat layernya apa, kayak fenomena gunung es kita bilangnya. Kan yang di situ kita lihatnya alah cuman gitu aja kok, nggak usah ribet lah. Don't sweat the small stuff gitu kan. Jangan berkeringat gitu karena hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil ini juga perlu kita perhatikan. Kalau terus dalam 5 tahun pertama dalam pernikahan hal kecil ini kita abaikan terus. Ini kan berarti ada nilai nih di bawahnya gunung es ini apa mungkin? Oh kerapian, kebersihan. Kenapa kebersihan kayak gitu aja lebay banget sih? Kok penting banget buat dia? Oh ya karena dulu misalnya kalau ada dia pernah misalnya kehilangan gitu kan, ada yang mencuri alas kakinya dulu misalnya. Oh atau itu sesuatu yang berharga gitu buat dia. Dia mau rumah tuh tetap bersih, dia merasa dihargai, didengarkan. Karena itu kebutuhan emosional ya. Tapi kan yang kelihatan yang menyebalkan tadi kan, gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi lebih ke seberapa dalam kita itu saling mengenal pasangan. Nah, obrolan-obrolan yang tadi yang dimaksud dengan Kak Esta, obrolan seperti apa sih Kak yang sekiranya yang penting untuk diobrolkan atau didiskusikan sebelum ke jenjang pernikahan itu? Uh, Menurutku setiap aspek di dalam kehidupan tuh perlu diobrolin ya. Ya, ada beberapa waktu kita bisa ngobrolinnya ya dengan santai. Ya, kayak misalnya, oh kamu suka coklat. Kenapa suka coklat? Nah, misalnya kan itu remeh ya, tapi hal-hal yang sederhana itu membuat pasangan diperhatikan, merasa didengarkan kan di situ. Oh oke, kamu ingin tahu apa yang saya sukai. Kenapa saya suka ini, kenapa saya tidak suka itu, apa yang membuat saya nyaman, tidak nyaman. Dari hal-hal seperti, yaitu ya, pilihan makanan, pilihan sesuatu lah, sampai hal-hal yang kasat mata. Misalnya,
cara pandang ideologi politik itu yang kita biasa bahas juga di relasi interkultur seperti itu, atau agama, hal-hal yang sensitif dan tabu itu kalau misalnya di relasi interkultur itu sangat biasa diobrolin gitu kan, tradisi, adat istiadat, kenapa kamu melakukan ini dan itu, ritual agama, kan tidak semua orang ya melakukan ritual ya udah kayak sekedar kebiasaan aja, habits. Tapi ada buat beberapa orang ya di kala-kala tertentu saja misalnya, tapi dia sangat contemplate di situ, sangat kusyuk di situ. So we don't know. Nah, kita bisa tanyakan di situ. Tapi yang jelas kalau ditanya obrolin dari apa aja tentang apa aja, oh banyak ya. Yang jelas aspek finansial, kebutuhan, terus kesehatan ini termasuk fisik ya, dan juga seksual tuh masuk di situ. Terus emosional, kamu biasanya kalau marah gimana ya, selain kita lihat kan waktu pacaran gitu kan, atau misalnya dari misalnya kalaupun taruh atau dijodohkan kan kita bisa denger ya recordnya dia gimana gitu kan, kita bisa tanyakan dengan terbuka itu dari orang yang kenal dia. Nah, itu kita bisa perlu tahu itu juga kesehatannya gimana, seberapa terbuka dengan aktivitas seksual atau kebiasaan yang menunjukkan romantisme gitu, romansa dalam pernikahan nantinya. Misalnya ada orang yang pasangan suami istri itu di tempat umum pun nggak nyaman loh untuk tangan ditaruh di bahu gitu, nggak nyaman, maunya ya gandengan aja tangan, itu maksimal. Tapi ada orang kan yang ini bahkan Indonesians pun is okay gitu ya, banyak yang seperti itu, berciuman pun tidak apa-apa di depan publik. So it depends. Nah, itu kita perlu tanya hal-hal kayak gitu. Jadi finansial, kesehatan, terus keluarga. Ada nggak tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari sampai misalnya mingguan, tahunan, bulanan, tahunan misalnya. Seberapa dia menilai gitu ya, istilahnya kayak menilai pentingnya keluarga. Itu juga perlu ditanyakan. Karena kadang kita asumsi misalnya, kan kamu orang Indo, kamu pasti kolektivis misalnya, kamu pasti sangat menghargai keluarga sampai pengen terus semua tinggal sama keluarga misalnya. Kan belum tentu, ya kan? Kita perlu tahu juga ada orang Amerika yang sangat kolektivis juga, sangat family oriented. Jadi sekarang dunia sudah global, kita perlu banyak ngobrol dengan pasangan kita, karena kita tidak bisa lagi nih menempatkan stereotip gitu ya, bersikap stereotip atau berasumsi ini orang pasti gini, berprasangka kamu kan agamanya ini pasti gini. Gak bisa kayak gitu loh, karena banyak banget hal-hal yang ternyata jadi kita surprise waktu menikah. Loh, kamu ternyata, nah kita ingin mengurangi keterkejutan itu. Jadi kita perlu banyak ngobrol. Dan waktu banyak ngobrol itu ya kita perlu berpikir terbuka ya, gitu, tanpa menghakimi. Kalau ada beberapa hal yang mungkin memang kita berpikir, kamu bisa ya berpikir seperti itu, misalnya bersikap sedemikian rupa misalnya. Nah makanya kita perlu tanya sama pasangan seberapa nyaman mereka dengan beberapa aspek itu. Oke, baik. Jadi dari tips Kak Ekstra tadi, biar kita nggak terlalu kaget pada pasangan kita harus ngobrolin semua hal. Dari berbagai aspek seperti emosional, finansial, kesehatan fisik, seksual, dan juga mental. Itu harus diobrolin kayak gitu. Selain itu juga seperti isu-isu sensitif yang menurut di kalangan kita di Indonesia sendiri masih sensitif seperti suku, golongan, agama itu juga seharusnya juga perlu diobrolin ya Kak sejak awal itu. Sama keluarga. Oh ya, sama keluarga dan keluarga ya lingkungan teman. sosial. Oke, lalu untuk kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pasangan baru itu seperti apa aja nih Kak dari sepak terjang Kak Esta selama ini? Kesalahan umum ya yang umum-umum ya. Biasanya memang karena romansa ya, konsep romansa pernikahan itu loh, di image anak muda gitu, anak muda generasi YZ ini ya, kayaknya kan wow gitu, kok menyenangkan banget, kayaknya nikahan tuh yang intimate, gampang kok gitu kan, kayaknya have fun gitu, ngundang teman-teman dekat.
Jadi konsep romansa pernikahan ini yang sering kali menyita banyak waktu, pikiran, tenaga gitu. Waktu nyiapin pernikahan. Bahkan 1 tahun sebelumnya. Kan udah sibuk ya untuk booking catering, venue gitu kan. Tapi untuk premarital counseling, nah ini nih. Budget untuk premarital counseling di mana? Nah itu kita kadang luput dari situ gitu. Nah kalau ditanya, ya kan nanti kelihatan seiring berjalannya waktu diskusi gitu. Biasanya pas calon patut itu jawabnya gitu. Kan nanti kelihatan Kak, dari orang tua juga kelihatan nanti gimana suka gitu kan, menerimanya, toleransi, kompromi satu sama lain. Iya, tapi ketika kamu semakin invest waktu, pikiran, tenaga sama pasanganmu, dengan kamu kadang ada gerundel-gerundel misalnya ya, perasaan-perasaan nggak nyaman, sampai mendekati hari H itu gimana gitu. Kalau itu nggak dikelola gitu, nggak diobrolin, dikit-dikit nanti kalau ada masalah ditepis gitu, kayak enggak ya wajar kan, persiapan pernikahan semuanya tereskalasi kan, emosi negatifnya tereskalasi, semua pengennya tuh ini itu. Tapi dari situ kan kita bisa lihat ya, di waktu stres gitu kan, kita jadi Brazila itu, kita stres nyiapin pernikahan, itu seberapa peduli pasangan sama kita, atau seberapa peduli pasangan dengan orang tua kita atau orang tuanya sendiri, bahkan yang mungkin gitu ya, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, seberapa baik gitu dia bisa berkomunikasi dengan tenang gitu, ataupun wajar lah kalau misalnya 1-2 kali ya gitu kelepasan misalnya, wah tuh jadi stres banget, marah-marah gitu. Oke, tapi gimana setelah marah-marah itu, resolusi konfliknya gimana? Balik lagi sama pasangannya gimana? Nah, itu kan kita perlu ya sebenarnya, masa-masa seperti itu ya diskusilah gitu, pergilah ke konselor pranikah, konselor pernikahan. Jadi memang konsep romansa itu yang seringkali memang, kalau aku lihat sih, image di masyarakat itu, dan memang kalau kita lihat ya, selalu kadang di Instagram terutama, wah kayaknya konsep-konsep yang sekarang menyenangkan sekali. Jadi fokus ke situ. Jadi, dan lupa kalau ada hal-hal yang tidak kelihatan secara mata jasmani, itu perlu didiskusikan lebih lanjut selama mempersiapkan itu, wedding partinya itu. Terus yang kedua, kalau aku lihat itu cenderung ngabaikan red flags. Ya, red flags, bendera merah, tanda-tanda relasi yang nggak sehat. Kalau ya itu sekali 2 kali kelepasan oke. Tapi nanti kalau kayak gitu terus gimana? Kalau menikah kan banyak ya sesuatu yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan, direncanakan tapi gagal, gimana gitu. Untuk bisa resolusi konflik, untuk bisa diskusi bareng pasangan lagi, atau memang ketika situasi sulit, berantem, konflik, balik laginya, kita bilangnya repair attempt gitu. Usaha untuk memperbaiki gitu ya, eskalasi emosi yang lagi wah panas-panas, gimana kita bisa cooling down lagi sama pasangan untuk tetap mencintai lagi gitu kan, melihat dia dengan utuhnya lagi. Nah di situ, atau mungkin manipulasi perasaan, kan itu kayaknya subtle ya, kayak subtle tuh apa ya, kayak cerdik gitu loh. Kan kadang ya ditepis sekali 2 kali ya udah oke lah ya, toh juga dia udah bertahun-tahun sama aku banyak bahagianya, toh keluarga kami udah dekat, udah akrab. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya diabaikan. Nah ketika akhirnya nanti berdua gitu, berdua di rumah tangga, atau nggak usah sudah menikahnya, berdua saja, yuk ngobrolin ini mas, yuk ngobrolin ini dek. Nah terus enggan gitu kan, ada kayak acuh tak acuh juga mungkin, itu kan sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan ya gitu. Kalau misalnya emosi-emosi kita seperti itu diabaikan, terus nanti kalau ada permasalahan di rumah tangga gimana? Bisa nggak kita menerima kalau pasangan itu tidak selalu mau tahu yang kita rasakan dan pikirkan? Itu sih yang aku lihat seringkali, itu dua konsep romansa pernikahan sama itu yang red flags, mengabaikan red flags. Ya, benar sih Kak. Banyak dari kita juga Menurut lebih kamu gimana?
lebih apa ya, lebih condong untuk mempersiapkan pernikahan itu di wedding organize-nya itu, terus tapi kita nggak mempersiapkan gimana sih setelah menikah itu, apa sih yang kita lakukan seperti itu. Oh, mungkin aku Lalu mau tambahin sedikit. apa? Sorry, Revi. Aku mau tambahin sedikit. Bisa jadi gini, aku nggak salahkan juga. Karena, again, budaya, sosiokultur. Karena di Indonesia begitu ya, mayoritas, terutama di kota-kota kecil atau di daerah. Masih banyak orang tua yang melihat umurnya udah segini, balik lagi ke situ. Jadi memenuhi ekspektasi atau standar masyarakat gitu loh. Umurnya udah 25, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Ya kamu kalau tinggal dengan lingkungan kayak gitu, bayangin kita memilih sesuatu yang berbeda. Kan beban sekali ya buat kita sebagai Hmm, perempuan, terutama untuk perempuan ya, gitu, untuk bisa hidup di lingkungan yang cukup berbeda nilainya dan pandangannya, itu cukup berat gitu untuk perempuan. oke. Lalu tadi gimana sih Kak cara menanggapi tekanan dari lingkungan seperti karena dianggap sudah siap karena faktor umur, kemudian tapi dia belum menikah gitu. Gimana sih cara menanggapinya sebagai perempuan kayak gitu, Kak? Kalau menurutku sekarang, kemarin itu aku perhatikan ya di BPS, Badan Pusat Statistik itu kan ada data. Kita konselor pernikahan, oh cukup menghela nafas lega gitu. Jadi kesadaran masyarakat sekarang, anak muda itu jauh lebih tinggi tentang Hmm. pernikahan dan berkeluarga, punya anak dan segala macam. Jadi angka orang yang single itu meningkat gitu. Yang mau menikah itu menurun gitu, menurun. Jadi artinya yang single meningkat, yang menunda pernikahan itu menurun, dan yang sudah menikah memang memang menurun gitu dari 10 tahun terakhir. Karena menurut alasannya ya, itu sudah banyak yang menyadari pentingnya menentukan standar hidup dulu, kualitas hidup dulu. Seperti misalnya memperbaiki taraf ekonomi dan juga melalui pendidikan. Nah, terutama nih perempuan nih, aku juga sering lihat kan udah banyak kalau di Indonesia gerakan perempuan yang berdaya gitu kan, yang lebih tahu apa sih sebenarnya nilai diri dia. Kalau aku sekolah tinggi-tinggi itu ya tetap berharga, walaupun aku ibu rumah tangga itu berharga. Jadi sebenarnya kita perlu tahu sebagai perempuan itu nilai diri kita seperti apa. Apakah kita meletakkan nilai keberhargaan diri gitu ya, keberhargaan diri kita itu self worth kita sama status sosial kita atau sama pendidikan apa jenjang pendidikan kita gitu kan. Itu kan sebenarnya kita ya nggak apa sah-sah aja, tapi memang kita perlu tahu nilai yang kita pegang itu apa. Dan ketika memang kita sudah percaya dengan nilai itu, ya kita coba hidupi nilai itu kan. Kita berpegang pada itu, kita percaya bahwa itu yang baik buat kita. Nah, kalau memang kita tinggal di lingkungan yang sekiranya, oke, ini mendesak untuk menikah, tapi karena umur gitu ya, tapi nilai saya tidak sejalan dengan komunitas atau nilai yang cukup konvensional hanya berdasarkan dari faktor usia. Sekarang kita melihatnya mulai dari seberapa siap saya, misalnya kan, seberapa yakin saya. Ini kan hal-hal yang subtle itu tadi ya. Kan nggak bisa terukur, terlihat jelas gitu. Kalau umur kan ya jelas, KTP bisa dilihat. Tapi dilihatnya dari jenjang pendidikan, kan kamu sudah S2, S3, kamu pasti sudah siap. Tapi kan setiap orang tidak melihat kesiapan dari situ, gitu kan. Keyakinan dirinya untuk menikah, berkomitmen, tidak dari konstruk sosial itu tadi gitu kan, dari jenjang pendidikan dia, agama dia, apa pekerjaan dia, profesinya, tidak dilihat dari situ, tapi memang seberapa dalam dan luas orang ini yakin dan mengenal dirinya ketika menghadapi situasi sulit dengan seseorang yang dia cintai gitu. Jadi kalau misalnya dia masih belum yakin 100% is okay. Nah, yang jelas kalau misalnya kita tinggal di lingkungan kayak gitu ya, kitanya yang sekarang perlu bangun batasan. Kan sekarang batasan personal kan banyak banget juga nih mulai dibahas juga.
Karena aku yakin sebenarnya gini, pada dasarnya itu tidak alami gitu ya, nggak naluriah lah orang Indonesia gitu. Kita dengan komunitas atau gaya kolektivis kita untuk kayak bangun apa sih, bangun batasan gitu kan, egois banget misalnya. Tapi batasan ini penting ketika memang kita terutama tinggal di komunitas atau keluarga yang punya nilai cukup berbeda dengan kita. Batasannya ini maksudnya ya ada batasan fisik. Kalau memungkinkan, kan makanya kita bilang orang yang salah satunya tandanya sudah siap atau layak nikah kan ada kegiatan, ada permanen ya, permanen income, pendapatan tetap. Kalau bisa kan berjarak gitu. Walaupun mungkin kerjaannya satu kota. Nah, itu kan mau nggak mau ya udahlah di rumah. Tapi bisa kalau memang kurang nyaman ya udah. Kita kan sudah dewasa, kita bisa menentukan mau kemana dan gimana kita memutuskan sesuatu kan. Tapi kalau memang kita misalnya tinggal di luar kota ya udah, secara fisik oke ya. Nah, yang lebih satu lagi nih, sosial emosional. Nanti kalau bahas misalnya sama keluarga, kita bisa bahas hal-hal yang sekiranya tidak menyinggung, yang sekiranya bisa semua orang nikmati obrolan itu. Misalnya bahas ya makanan, atau bahas kegiatan sehari-hari aja, nggak usah bahas yang sekiranya tuh wah mendalam gitu ya, kayak misalnya perbedaan nilai tentang pandangan, oh ya persiapan pernikahan harus A B C D dengan orang tua misalnya. eh, Kalau misalnya kita memang ditanya, ya sudah bilang aja dengan misalnya meresponi dengan humor, candaan. Itu salah satunya. Misalnya dengan orang extended family members ya, misalnya dengan om, tante, kakek, nenek, sepupu. Nah, itu tuh bisa dengan candaan. Atau kita kan bisa menentukan juga, kita mau ikut ketemu atau tidak. Kalau ketemu mau berapa lama ketemunya. Kan kita bisa menentukan itu. Jadi instead of kita nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain ya, kayak iya tuh om ini gini, emang tuh toksik gitu kan. Ya udah, kita yang bisa ambil kendali kan udah. Nah, itu salah satu tanda nanti siap atau layak menikahnya. Ya kita punya kendali. Ya sudah, saya nilainya berbeda. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol ala kadarnya saja. Kalau ditanya, mulai ditanya hal yang sensitif, yang sebenarnya personal, kapan nikah, kapan semuanya, ya kita tanya yang lainnya. Oh, om atau tante apa kabar? Tanyakan hal yang lain. Gimana kabarnya ini? Hal yang membuat orang lain ini seneng lah kalau bahas. Nah, itu bagus tuh. Jadi memang batasan emosional ini nih kayaknya kalau misalnya kita akan lebih baik memang sudah beda fisik ya, maksudnya beda secara jarak itu memang berbeda gitu. Kita nggak tinggal satu atap dengan keluarga gitu yang punya beda nilai. Tapi kalaupun punya, kalaupun harus, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa batasi kegiatan seperti apa sih yang kita biasa ngumpul dan itu biasanya ngobrolin apa gitu. Jadi nggak perlu lah memaksakan diri mereka harus tahu nih aku begini orangnya. Ya itu berarti kenapa ada kebutuhan seperti itu nanti di konseling gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini masih ditanya oleh keluarga atau orang sekitar kapan nikah, nah caranya bisa memberikan batasan untuk diri sendiri dan juga menentukan nilai keberhargaan diri atau nilai yang dianggap penting nih untuk saat ini. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Gimana kalau misalnya sebenarnya saya sudah siap menikah, tapi belum siap untuk memiliki anak. Nah, itu gimana nih Kak? Kalau misalnya dia udah terlanjur tiba-tiba memiliki anak tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Oh, ini sudah ada anaknya ya berarti. Iya. Tapi sebenarnya belum siap mau jadi orang tua seperti itu. Iya, ya seperti itu. Oh, oke. Ini agak jauh ya sebenarnya kalau sudah ini kan sudah menikahnya kan berarti. Tapi sudah menikah tapi belum siap nih sekarang jadi orang tua. Menurut aku gini, back again ya. Kalau misalnya kita melihat nilai kita itu apa, ada nilai agama kan.
yang kadang orang juga melihat ya anak itu berkah gitu, rezeki, karunia dan segala macam. Kalau misalnya kita melihat itu sebagai sesuatu yang secara jujur gitu, dengan jujur itu sebagai beban sih sekarang masih kan. It's okay, it's okay. Akui itu aja dulu satu. Aku terbeban sebenarnya ada anak ini gitu. Atau kehamilan ini misalnya. Oke. Kalau memang merasa seperti itu, gimana dengan pasangan? Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kita atau mungkin anaknya sudah ada ya, ini kan pasangan berarti juga berpengaruh kan, maksudnya bukan pengaruh, terlibat. Nah, pasangan kan terlibat. Tapi apakah pasangan tahu dan paham ya, kalau kita punya perasaan yang sebenarnya masih belum 100% ready itu. Dia tahu nggak pasangan kita, suami atau istri kita tuh tahu nggak? Kalau belum tahu, coba ajak ngobrol gitu. Atau bisa jadi gini, kenapa misalnya belum ini asumsi aku ya, kalau misalnya belum diobrolkan, apakah ada perbedaan nilai dengan pasangan? Means pasangan tuh memang sebenarnya pengen gitu. Jadi pasangan ya udah sebenarnya tuh pasangan pengen, pasangan seneng, tapi kitanya gitu kan, kitanya yang belum siap. Jadi kita nggak enak. Nah itu jatuhnya yang tadi loh, yang kita bahas memendam perasaan gitu kan, dipendam aku sebenarnya tuh nggak suka beban dan segala macam. Nah ini kan jatuhnya nanti pasif agresif ke anak gitu kan. Nanti jadi uring-uringan segala macam, ditanya kamu kenapa sayang, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu baiknya kalau memang sudah menikah tapi memang belum siap punya anak tapi sudah ada anaknya, obrolkanlah itu, komunikasikan itu secara jujur ke pasangan. Nangis kalau perlu nangis ya nangis. Being vulnerable is okay. Being vulnerable is a new strength sekarang gitu ya. Kita bisa bersikap terbuka rentan dengan pasangan itu satu kekuatan yang baru sekarang di era sekarang. Ya karena memang itu perlu, kan sudah menikah ya dan punya anak, hamil itu ya berdua, walaupun yang melahirkan ibunya gitu. Nah, satu itu disadari, diakui, diterima perasaannya, tidak masalah, kita manusia biasa gitu. Ada hal-hal yang kita meleset dan kita belum siap 100% is okay. Kita akui dan terima itu perasaannya. Yang kedua ya habis itu gimana sekarang? Obrolin dulu ke orang terdekat yuk, ke pasangan gitu kan. Setelah sama pasangan, kalau memang memungkinkan ya banyak juga kok aku lihat sekarang konselor-konselor orang keluarga ya, konselor keluarga, konselor anak gitu yang cukup terjangkau itu bisa juga dihubungi karena ini jatuhnya ini aku kurang tahu ya sebenarnya udah berapa lama punya anaknya. Kalau memang misalnya baru habis melahirkan, kan ini ada mungkin secara unsur hormon ya. Kita bahasnya mungkin memang ada baby blues atau postpartum mengarah ke depression kalau udah hampir 2 tahun masih kayak gini terus perasaannya. So better to talk to someone professional. Gitu. Karena kalau tidak nanti imbasnya lagi ke produksi ASI misalnya ya, produksi ASI, terus nanti mungkin ke kondisi kesehatan yang lain, kondisi seksual, relasi seksual dengan suami, atau mungkin juga ke komunikasi secara emosional dengan suami. Macam-macam nanti manifestasinya ke macam-macam, ke anak, ke suami, atau mungkin ke teman atau keluarga yang lagi mau bantu atau visit gitu ya. Itu macam-macam. Jadi menurutku kalau udah yang seperti ini perlu sih diobrolin sama profesional. Itu. Jadi semoga menjawab ya buat tadi yang udah bertanya. Lebih baik kalian langsung aja datang ke professional health biar bisa dijelaskan secara langsung. Tapi yang pertama yaitu kalian harus menerima dulu dan juga menerima diri sendiri agar lebih memudahkan juga nantinya. Jadi Kak, berarti apakah secara nggak langsung ketika menikah juga harus mempersiapkan menjadi seorang orang tua gitu? Ya, karena gini, kan kita biasa ya ada pasutri yang memang mau menikah itu satu tunda dulu, satu tidak mau punya anak child free.
Nah, kalaupun misalnya terjadi bagaimana? Nah, kan ini berarti akan ada peran baru ya. Emosinya kan berkecamuk gitu, ya macam-macam nano-nano gitu. Nah, ya itu perlu diskusi pasti sama pasangan. Yuk, terus gimana sekarang? Gitu. Oke, kita ada kekecewaan di situ, nggak apa-apa. I know gini, sosiokultur kita itu melihat anak tuh benar-benar semuanya langsung rezeki gitu mungkin ya. Mayoritas kan melihatnya rezeki, karunia dan segala macam. Tapi anak tanpa persiapan bisa jadi beban. It's true gitu. Nggak apa-apa, diakui ya. It's normal dan masuk akal kan gitu. Kita dikasih sesuatu yang kita tidak siapkan itu, tidak diprediksi. Wajar, emosi takut, kecewa, marah, atau merasa sendiri, kesepian itu wajar banget. Tapi kita perlu habis itu sama pasangan diskusi. Kalau bisa, ya itu tadi sih, tetap ke profesional. Terutama kalau misalnya mau jadi orang tua ya. Karena kan ada beberapa hal yang mungkin kita persiapkan, oh nanti kayak gini dulu ya, sayang, dan segala macam. Itu harus diutamakannya, prioritasnya berganti seketika. Nah, masa transisi 9 bulan sebelum jadi parents itu kita bisa pakai diskusi itu ke sama konselor. Nanti sama konselor pasti akan dibantu, konselor atau psikolog ya, pasti akan dibantu kok. Nanti diarahkan, kamu ada nggak sama orang tua yang bisa nyaman kalau untuk membantu misalnya nanti. Jadi kamu masih punya kegiatan alternatif yang dilakukan sama pasangan. Kalau anakmu begini begini, nanti kan ada tuh sama konselor atau terapis ya, psikolog, nanti akan dibantu kita dengan pihak kemana, pihak siapa, pihak ketiga yang seperti apa yang sekiranya bisa membantu kita untuk mengantisipasi gitu. Kita bisa kok melakukan hal-hal yang kita rencanakan sebelumnya. Ketika memang anak ini nanti lahir atau memang ketika hamil, ada beberapa hal yang masih bisa kan kita lakukan bersama pasangan. Maybe it can be a new romance. Nah, mungkin kita bisa nanti sama konselor itu nanti ya, sama psikolog, dipandu nih, dibimbing. Dari perspektif kita melihat anak sama dengan beban itu dipandu. Jadi apa ya? Ini ada project besar loh, upcoming project. Apa sama pasangan yang kita bisa bangun bareng? Kegiatan yang fun, gitu, yang tetap safe tapi fun. Kan kita bisa dapat alternatif itu kalau misalnya kita ke konseling. Jadi lebih gampangnya nih sebelum kalian menikah lebih baik ke konselor pernikahan terlebih dahulu agar mengurangi permasalahan yang akan ada di depan kalian itu. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Mega. Gimana sih biar pasangan juga terbuka terhadap hal-hal sensitif yang perlu dibicarakan sebelum menikah? Good question. Menurut aku, tadi kita sempat singgung di awal ya, Revi. Kalau ngobrolin itu, nggak harus macam-macam caranya. Ada yang dari melakukan kegiatan bareng, hobi, ngedate, ya, nonton. Ketika habis nonton kan kita bahas nih, kita bahas, tadi kamu paling suka bagian mana yang, kenapa kamu suka bagian itu, menurut kamu tadi ini gimana, dan segala macam. Dari satu kegiatan kita bisa banyak nih, obrolannya luas gitu. Topik atau film yang kita tonton itu tentang apa. Atau enggak ya kegiatan misalnya waktu di setting untuk membicarakan sesuatu yang memang sensitif. Misalnya untuk tentang keluarga nanti gitu, atau financial gitu ya, financial expense management. Nanti gimana waktu menikah, kita perlu jadwalkan satu hari khusus di hari Sabtu misalnya, jam sekian sampai sekian. Jadi di time frame itu kita duduk berdua untuk diskusi satu topik tertentu. Jadi bisa seperti itu, bisa juga dengan hal-hal yang kegiatannya sehari-hari atau kegiatan dating ya, berkencan rutin, tapi dari situ bisa tanyakan hal-hal yang cukup sensitif. Caranya yaitu tadi, apa yang kita lihat, yang kita dengar, atau pasangan ucapkan, bagikan gitu ya. Aku tuh kemarin gini loh, kita pancing di situ. Oh, jadi menurut kamu gimana kalau orang begini? Menurut kamu gimana kalau ada pasangan yang berselingkuh misalnya? Kan dari situ orang berpendapat. Oh ya menurut aku tuh nggak bisa. Ya nggak. Nah, dari situ kan
terlihat kelihatan kayak gitu. Tapi kalau itu, nah nanti baru dari situ kan kita bisa bahas lagi. Kalau kita mengalami hal yang sama gimana? Kalau aku pengen A gimana? Kalau nanti menikah, tapi aku tahu-tahu pengen sekolah lagi gimana? Kalau tahu-tahu aku kehilangan kerjaan, kita tinggalnya di tempat yang berbeda gimana sayang? Misalnya dari teman, ada kejadian, jadi bawalah coba satu kejadian atau situasi, topik tertentu yang kalian amati, kalian dengar, atau memang kalian lakukan bersama ya, gitu. Entah hobi bareng, olahraga bareng. Kalian dengar, kalian coba sampaikan, kalian tanyakan pasangan. Jadi berlatih dengan mengamati hal-hal kecil dan tanyakan dengan pertanyaan terbuka atau open-ended question. Gitu. Jadi kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan itu tadi, daripada kita, kamu suka A, B, gitu. Nah dari situ jangan berhenti. Kenapa suka A? Kenapa nggak suka B, misalnya? Gitu. Jadi tapi memang tergantung situasi juga ya. Maksudnya kalau untuk financial and sex, misalnya, financial and sex atau keluarga, itu 3 topik yang cukup sensitif dan tabu. Kalau dibicarakan di sesi-sesi awal, misalnya 6 bulan pertama berkencan, itu no. Itu biasanya setelah memang 1 tahun, 1,5 tahun, sudah mulai komit nih, kita mau kemana nih, yuk bahas tentang ini. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Mega tadi. Jadi kita lebih mengobservasi nih apa yang dilakukan tentang pandangan dari pasangan kita, kemudian juga melihat juga situasi yang pas untuk diutarakan atau dibahas bersama. Oke, lalu ini nih Kak, apa sih tanda bahwa kita siap atau layak menikah? Secara detail nih, tadi kan udah dibahas nih Kak. Nah, ini tanda yang poin-poinnya aja itu gimana Kak? Oke. Tadi yang secara umum poinnya ya ada 3. 1, ada tujuan atau visi yang bersama yang dipunyai sama pasangan ini. 2, ada keakraban atau kedekatan secara dengan level kayak sahabat gitu. Jadi sama-sama tahu luas dan dalam diri sendiri dan pasangan. 3, tahu cara mengelola konflik yang berulang gitu, karena perbedaan nilai dan kebutuhan emosional. Itu dulu ya yang umum. Terus spesifiknya per aspek. Untuk aspek ada 3 nih misalnya. Yang pertama aspek finansial atau kesehatan dulu lah ya, kesehatan biologis. Nah, pertama memang kita tuh bisa tahu kita siap atau layak. Sebenarnya ketika secara usia biologis itu kita pasti ya organ reproduksi itu kita sudah tahu kesehatan kita seperti apa. Atau riwayat kesehatan kita itu seperti apa, riwayat penyakit itu terbuka disampaikan ke diri sendiri dan pasangan. Makanya ya diakui, aku tuh punya ini mah misalnya, aku tuh punya riwayat penyakit GBD gitu misalnya, itu tuh disampaikan juga ke pasangan. Terus kondisi tubuh ketika mengalami stres atau tekanan itu juga perlu disampaikan. Karena kan ada ya orang yang misalnya stres terus ruam, gatal-gatal misalnya atau apa, itu disampaikan hal yang kayaknya nggak penting lah gitu, tapi itu perlu disampaikan sama pasangan. Kemudian secara usia minimal kalau memang better itu 25 tahun. Sebenarnya 25 tahun itu kenapa? Karena secara struktur otak, itu otak yang membuat keputusan rasional atau logis, yang bisa mempertimbangkan sesuatu dengan bijaksana, menyimpan memori jangka panjang itu di bagian sini, namanya PSC atau prefrontal cortex. Itu baru matang setelah umur 24-25. Jadi nggak menggebu-gebu lagi gitu kalau kita mau menikah gitu ya. Kita tuh udah tahu bener nih orang kayak gini. Kalau aku nggak suka dia begini, ternyata ada hal yang aku nggak bisa tolerir, ya sudah begini. Itu tuh kita bisa pertimbangkan gitu ya, panjang kali lebar lah. Dan terus ya oke, mantap. Saya tahu, saya memilih orang ini dengan
kemungkinan konsekuensinya ABCD dan tanggung jawab yang saya penuhi seperti itu. Terus yang keduanya finansial. Finansial tuh mandiri dan mapan tuh maksudnya bukan punya rumah, punya mobil apa semua gitu ya. Ya kalau ada itu sudah bagus. Kalaupun belum nggak apa-apa, asal ada pendapatan tetap gitu. Jadi aman dulu untuk diri sendiri, sama nanti kan bisa berbagi sama pasangan. Kan gitu. Jadi itu yang maksudnya kita mapan bukan langsung kaya raya ya teman-teman di sini, tapi ada pendapatan tetap, ada pekerjaan tetap. Kemudian secara mental, regulasi emosi, ya kalau memang misalnya marah atau ada emosi negatif, ya kita tahu tempat, situasi, bagaimana harus bersikap, berbicara dengan seseorang, gitu, dengan pasangan kita, walaupun dia pasangan kita ya nggak seenak udel gitu ya, kita tetap tahu bagaimana menyampaikan perasaan kita dengan baik. Kemudian resolusi konflik, kalau misalnya ada beberapa hal yang saya kurang nyaman ya diomongin, nggak terus pasif agresif atau mungkin agresif malah langsung marah-marah gitu. Yang terakhir sih keluarga dan lingkungan sosial. Nah itu sih tergantung dari kedekatan kita anak ya dengan orang tua. Kalau memang misalnya mau tinggal bersama ya nggak apa-apa, tapi again choose your battle wisely. Teman-teman perlu tahu konsekuensi dan tanggung jawab kalau menikah dan tinggal bersama orang tua dan membawa pasangan di situ. Kemudian pertimbangan restu itu juga perlu ya, pertimbangan restu dan keputusan yang bertolak belakang sama nilai keluarga, terutama orang tua, itu gimana. Kalau memang sudah siap, sudah tahu benar yang dijalani apa adanya, terutama untuk teman-teman yang menikah beda kultur ya, beda agama, beda suku, bangsa, ya balik lagi, kita nggak bisa bilang salah gitu atau benar, tapi setiap kebenaran yang berbeda itu bukan lawannya salah, tapi kebenaran yang lain. Kita nggak pernah tahu versi kedekatan anak dan orang tua orang lain kan seperti apa. Wah, good insight. Jika perbedaan kebenaran apa tadi? Lawan dari kebenaran ya? itu bukan salah, tapi kebenaran yang lain. Intinya itu. Oh ya. Baik, wah sangat bermanfaat sekali nih Kak. Oh ya Kak, yang tadi bahas tentang umur kan katanya Kak Esta kan 25 tahun memiliki kecukupan umur yang siap lah, dikatakan siap. Nah itu apakah untuk jenis kelamin perempuan atau laki-laki atau kedua-duanya nih Kak? Oke. Good question. Kalau menurut penelitian sih secara umum ya, gitu, secara umum sih di sini. Tapi aku belum baca sih penelitian lebih lanjutnya berdasarkan gender atau jenis kelamin. Tapi secara umum, ya, umur 25. Oke, nah buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan banget untuk tanya sebelum kita tutup pada malam hari ini. Nah, ini ada pembahasan terakhir nih Kak. Tips membangun komitmen dengan pasangan untuk ke jenjang pernikahan nih Kak, gimana caranya? Tips dari Kak Esta sendiri. Oke. Kalau menurut aku, kita mau berkomitmen itu artinya kita perlu jadi pasangan yang solid ya. Solid itu kan artinya memang padat, akrab, dekat gitu teman-teman. Nah, solid ini, bangun hubungan yang solid ini ada singkatannya. S-nya itu pertama setia. Setia menghadapi, bukan setiap tikungan ada, oke? Tapi setia yang bersama setiap saat dengan pasangan ketika menghadapi musim apapun. Musim yang baik gitu ya, musim yang memang kita bisa manen sesuatu, berbahagia di relasi ini ketika memang ada hal-hal yang pahit mungkin dan kita harus relakan di situ. Kita hadapi sama-sama, setia. Yang kedua, optimis. Setelah setia, optimis. Jadi optimis ya ketika menjalani sesuatu yang tidak pasti, ada beberapa keraguan, is normal. Is okay gitu. Jadi sama kayak yang tadi pertanyaannya ya, jawabannya terima itu. Kalau ada keraguan ya diterima.
Apa yang membuat kamu ragu? Oh, mungkin karena ada perbedaan nilai, kok jadi nggak didengarkan, ada kebutuhan emosional yang tidak bisa terpenuhi. It's okay. Accept it first, but still be optimistic. Terus yang ketiga, libatkan keluarga, sahabat, sama pemuka agama yang terpercaya untuk jadi support system. Menurut aku ini penting ya, yang bagian ini aku perlu agak kayak garis bawah ini. Jadi bukan berarti, kan kalau kita sering denger ya lagu-lagu romantis gitu ya, you and me against the world, gitu kan, kamu dan aku melawan dunia. Gitu. Tapi kita tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Kalaupun kita mau menikah, bukan berarti budaya Indonesia juga kayak menikah itu artinya satu keluarga dengan yang lainnya bersatu. Ya bisa diartikan seperti itu. Tapi yang aku maksud di sini, ketika memang kita tahu ya ada sesuatu kita nggak berharap yang jelek terjadi di pernikahan, tetapi dari support system yang kita percaya, mereka pihak ketiga, keempat, kelima ini bisa lihat seberapa baik kita jadi versi terbaik kita selama berrelasi dengan pasangan ini. Jadi kan kita nggak bisa melihat dengan kacamata sendiri ya kadang. Ya kita melihat iya, kita menyadari refleksi iya. Tapi kan yang melihat di sekitar kita apakah merasakan energi positif atau negatif sejak kita berrelasi dengan pasangan ini. So, libatkan keluarga, sahabat, atau pemuka agama sebagai support system. Itu menurut aku penting ya sejak awal. Jadi kita tahu dan sama-sama mengenal gitu. Kalau ada yang bermasalah, kita tahu kemana dan bagaimana mereka melihat kita secara objektif. Terus yang keempat, investasi waktu. Investasi waktunya untuk apa ya? Untuk diskusi, untuk ngobrol sama pasangan, terutama tentang untuk topik sensitif itu tadi. Tapi memang sebaiknya dilakukan setelah, let's say 1 tahun berkencan ya, atau masa pacaran gitu. Jadi nggak tahu-tahu ngobrolin tentang itu, karena memang topik ini perlu kita bawa, tapi kita perlu tahu kedekatan, keakraban kita dulu dengan sahabat ini. Gitu ya. Terus yang terakhir, dengarkan kata hati, gut feeling, intuisi kita. Ya kan kita sendiri yang akhirnya akan memilih pasangan ini. Jadi kita perlu dengerin hati kita, gitu ya, suara hati. Makanya kan kita menghabiskan waktu secara spiritual, berdoa dengan diri sendiri, dan dengan itu tadi komunitas tempat ibadah, ya, pemuka agama, supaya kita juga tahu apakah kita punya ketenangan dan kedamaian di hati dalam memilih dia sebagai pasangan kita. Jadi tips membangun hubungan agar bisa berkomitmen ke jenjang pernikahan ada 5 nih dari Kak Esta. Solid, setia, optimistik, apa tadi, libatkan keluarga. Kemudian investasi waktu, dan juga dengarkan kata hati. Nah, udah 1 jam lebih Kak Esta menemani kita pada malam hari ini nih. Sangat bermanfaat sekali dan insightful sekali. Nah, sebelum ditutup, Kak Esta boleh memberikan closing statement buat teman-teman semua. Pesan-pesan apa aja sih yang perlu mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari ini, Kak? Closing statement-nya. Oke. Thank you buat Psikologi Tanpa Nama ya, dan juga Revi yang sudah mengundang hari ini, dan buat beberapa teman yang udah bergabung yang sampai sekarang ya masih stay join, dan juga tadi beberapa yang visit dan memberikan pertanyaan. To close this Instagram live, aku cuma mau sampaikan, berbijaksanalah ketika memutuskan dengan siapa kita mau menghabiskan waktu sampai akhir hayat nanti. Gitu. Jadi berbijaksana ini kan banyak ya, mau persiapan, mau apa kegiatannya, itu tuh ya kita lakukan dengan matang gitu, dengan bijaksana. So that's it. Buat closing statement, jadi berbijaksanalah ketika kita menginvestasikan kita kepada orang lain, khususnya pasangan kita. Nah,
Dari Psikologi Tanpa Nama mengucapkan banyak terima kasih nih Kak. Dan juga Sama-sama. teman-teman yang sampai saat ini sudah bergabung. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan sejauh ini. Nah, akhir kata, semoga Kak Esta sukses selalu, sehat selalu dimanapun Kak Esta berada. Dan juga Amin. Terima ya, kasih Revi juga. semangat juga Kak Esta di luar negeri yang jauh di sana. Semoga Ya, kita bisa ketemu nanti waktu ya, pulang. ya Take Kak care Esta. ya di sana. Kak Esta bisa di reach out di mana nih Kak? Mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin melakukan konseling bisa di mana nih Kak? Bisa menghubungi Kak Esta. Oke. Buat teman-teman yang mau ada korespondensi untuk apa konseling atau konsultasi bisa langsung ke @momentizing. Itu ada bio-nya, ada di bio aku, langsung klik aja di situ. @momentizing nanti langsung kita bisa hubungi lewat situ. Thank you. Oke, baik Kak Esta. Oke, mari kita tutup malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Esta. Siapapun nama Sama-sama. kalian, siapapun nama kalian, psikologi tanpa nama akan selalu peduli pada kesehatan mental kalian. Karena kenapa? Karena kalian sangat berharga. Oke, terima kasih Kak Esta dan semuanya. See you on the next tanpa nama talk berikutnya. See Bye. you. Bye. Ya.